Meminta perlindungan kepada Allah adalah salah satu bentuk kebutuhan hamba dan kefakiran hamba kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan petunjuknya kepada kita, yang telah membimbing kita untuk mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang diantara banyak hamba-hambanya hadir di rumahnya memakmurkan rumah-rumah Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, yang kita sebagai umatnya hendaklah benar-benar menunjukkan kepada alam semesta ini kalau kita adalah orang-orang yang mencintai kedamaian, yang cinta dengan kasih sayang, yang ingin bumi ini dipenuhi dengan warna-warna yang cerah, yang menyebabkan umat manusia dapat beribadah kepada Allah dengan cara yang baik dan benar. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi kita, untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, dan untuk seluruh ummahatul mukminin, dan juga untuk keluarga Nabi, untuk putra putri beliau dan anak cucu beliau, serta para sahabat Nabi yang semoga Allah meridhain kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Tanggal berapa hari ini? 24, 23 Masya Allah, 23 Syawal 1439 Hijriah. Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Syawal. Sebagian di antara kita mungkin belum selesai puasa Syawalnya. Ya Ustaz, kan puasa Syawal nggak wajib. Betul, antum nggak puasa nggak apa-apa, tapi Allah Jalla Jalaluh memberikan kehormatan buat orang-orang yang berpuasa di bulan Syawal. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shamat dahr, seakan-akan dia puasa setahun penuh wajib, bukan sunnah. Jadi ketika orang puasa 30 hari di bulan Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal, 36 hari dia puasa, seakan-akan dia puasa wajib 1 tahun. Ini kemuliaan puasa Syawal. Jadi kalau ada di antara kita yang malas berpuasa sunnah, nggak apa-apa, asalkan jangan puasa Syawal. Mungkin orang, Ustaz, anak nggak biasa puasa Senin Kemis, berat buat anak. Anak sulit puasa 3 hari di tengah bulan. Banyak mungkin halangan-halangan yang menyebabkan dia tidak bisa berpuasa. Tapi usahakan Syawal puasa, agar sepanjang tahun antum nggak berpuasa, antum udah dapat tuh pahala 1 tahun penuh. Masih tinggal 6 hari atau 7 hari.
Artinya yang masih belum puasa Syawal berusaha untuk berpuasa di bulan Syawal. Tentunya berat. Yang puasa di awal Syawal itu masih ringan, disebabkan aroma Ramadan masih ada. Antum kadang-kala nggak minum, nggak makan karena berasa anak pikir masih puasa. Tapi setelah berlalu 23 hari biasanya agak berat bagi hamba untuk berpuasa. Dan al-ajru biqadril masyaqqah, pahala itu setara dengan kelelahan yang ditimpa hamba ketika dia beribadah. Pada sore hari ini, apa tema yang akan kita bahas? Kamu butuh dia. Suatu keniscayaan. Kalau Tuhan adalah Tuhan, kalau Rabb dialah Ar-Rabb, dialah yang berhak disembah, dialah yang berhak disembah, dialah yang esa, hamba adalah hamba, tidak akan pernah berubah. Al-Khaliq yabqal Khaliq, pencipta tetap dialah pencipta. Dan antum sampai kapanpun, kita nih semuanya sampai kapanpun kita adalah makhluk. Kalau bicara makhluk, maka kita penuh dengan keterbatasan. Walaupun antum menjadi orang paling kaya sedunia, tetap antum makhluk. Antum menjadi pengusaha paling sukses di Indonesia, tetap antum makhluk. Antum hamba, nggak akan berubah. Antum mau jadi presiden, antum mau jadi panglima, antum mau jadi kapolri umpamanya nanti, sampai pucuk jabatan paling tinggi, tetap antum makhluk, nggak akan berubah. Cuma antum lemah, kalau sakit antum butuh orang yang ngobatin, kalau capek antum butuh orang yang mijetin, kalau lapar antum butuh makan, kalau haus antum butuh minum, kalau takut antum butuh orang yang menenangkan hati antum. Itu makhluk. Maka kita harus sadar, Allah Jalla Jalla seringkali mengingatkan tentang dirinya yang maha besar, dirinya yang maha kaya, dirinya yang maha kuat, dan mengingatkan makhluknya yang maha lemah. Sangat lemah sekali kita jemaah. Bahkan dari asal penciptaan, dari awal mula kita hadir di dunia ini, kita udah makhluk yang lemah. Keluar dari perut ibunda kita, di dalam perut ibunda kita, kita besar ya Allah. Antum bisa bayangkan bagaimana orang tua antum bolak-balik bawa antum ke dokter. Anak di Jember punya tetangga itu tukang pijet anak kecil. Setiap hari anak dengar tangisan itu bayi-bayi dipijet sama dia. Anak berpikir kita dulu kayak gitu tuh. Namun sebagian orang tatkala tumbuh besar merasa dirinya kuat, merasa nggak butuh sama Allah Jalla Jalaluh, merasa kuat. Di surah Fatir ayat 15 Allah mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah mengatakan, wahai umat manusia semuanya, mau yang badannya tegap gegah perkasa, mau yang memiliki perusahaan paling besar di Indonesia, bahkan di dunia, antumul fuqara ilallah. Kalian semuanya fakir kepada Allah. Kalian semuanya butuh pada Allah. Semuanya. Tanpa pengecualian jamaah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Yang nggak butuh tuh Allah. Allah tuh yang maha kaya, yang maha tidak butuh dengan siapapun. Maka kalau ada orang yang beribadah, kemudian dia menyisipkan niat selain Allah, ria, jamaah, ngapain berdiri-berdiri di situ? Nggak ada tempat duduk. Kayaknya sebelah sini banyak tempat kosong nih jamaah. Dan masuk ke sebelah kiri. Yang nggak dapat tempat, sebelah kiri banyak tempat kosong.
Cuma memang ada orang-orang yang zalim nutup jalan di sana. Iya, dibuka jalannya jemaah buat yang baru datang. Nah, fadhal jemaah. Ya, silahkan dibuka jalannya. Di atas banyak tempat kosong. Oh ada, cuma nggak kelihatan ustadznya. Jadi pada nggak mau. Nah, silahkan, masih kosong jemaah, masih bisa diisi. Nah, silahkan di depan sini masih kosong. Nah, jemaah rahimakumullah. Seorang yang beribadah kemudian dia menyisipkan selain Allah, menyisipkan nafsu dia, menyisipkan keinginan dipuji dan disanjung oleh orang, oleh manusia. Apa kata Allah dalam sebuah hadis qudsi? Ana aghna syuraka 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Aku adalah yang tidak paling, aku adalah Rabb yang paling tidak butuh dengan sekutu. Maka barang siapa yang beramal satu amalan kemudian dia sisipkan selain aku di dalam amalan tersebut, aku tinggalkan dia dengan siapa yang aku disisipkan dengannya. Allah nggak butuh siapa. Subhanallah. Dalam sebuah hadis qudsi yang lainnya Allah mengatakan, ya ibadi kullukum dhal illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu tersesat kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Fastahduni ahdikum. Maka kalian mohonlah petunjuk kepadaku, aku kasih. Ketika antum merasa butuh sama Allah, antum minta sama Allah, Allah kasih. Jamaah rahimakumullah, kita butuh sama Allah dalam semua urusan. Dalam urusan agama dan dalam urusan dunia. Dalam urusan agama, sebagian di antara kita susah berzikir, susah bersyukur, susah beribadah, berat buat dia. Minta sama Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta. Antum butuh sama Allah. Dengar azan, berat hati ini mau ke masjid, minta tolong sama Allah. Terkadang ada kondisi-kondisi yang menyebabkan kita ingin berbuat dosa. Dorongan syahwat untuk melakukan dosa itu kuat banget. Apa yang harus kita lakukan? Minta tolong sama Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Tunjukkan kalau antum butuh sama Allah. Dalam urusan dunia sama. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan tentang kefakiran yang hakiki, tentang kebutuhan yang sejati yang harus ada pada diri hamba sebagai hamba. Dia mengatakan, an la takuna li nafsika wa la yakunu laha minka syai'. Engkau tuh nggak boleh ada di dirimu perasaan sesuatu ya seakan-akan engkau memiliki dirimu. Enggak. Dia mengatakan bihaitsu takunu kullaka lillah. Kamu itu semuanya milik Allah.
Kita nggak punya apa-apa, jemaah. Ketika kita mendengar ada orang terkena musibah atau kita kena musibah, apa yang kita ucapkan? Inna lillah. Kita ini milik Allah. Nggak ada, aku nggak punya apa-apa. Tapi sebagian orang yang merasa memiliki sesuatu, tatkala itu dia jadi sombong, merasa nggak butuh sama Allah. Maka antum bisa lihat orang ketika punya masalah ada di soft pertama. Orang ketika ada kesulitan dalam hidupnya, sepertiga malam akhir dia bangun. Kenapa? Ketika itu dia merasa hanya Allah yang bisa bantu anak. Nggak ada. Wa idza kunta li nafsika fathamma milkun wastighna'un munafil lil faqr. Tapi kalau ada pada dirimu, engkau merasa memiliki dirimu, merasa berhak dengan dirimu, maka pada waktu itu ada perasaan tidak butuh sama Allah, dan itu bertentangan dengan fuqara ilallah. Jamaah rahimakumullah, sejatinya kita dalam setiap saat, setiap detik kita tuh butuh sama Allah. Maka engkau harus menyaksikan di dirimu setiap zarrah yang ada pada tubuh kita atau yang ada dalam jiwa kita, semuanya adalah kefakiran kepada pencipta kita. Antum mungkin berangkat ke sini bawa mobil, pulang kadangkala mobilnya udah nggak ada, motornya udah hilang. Karena sejatinya antum nggak punya apa-apa dalam kehidupan ini. Buktinya antum datang telanjang. Antum datang telanjang dalam kondisi belum disunat, nggak punya apa-apa. Antum keluar sama kos kaki nggak antum bawa. Ada yang mati ngomong sama anaknya, nak, bapak ini suka sama kos kaki ini, nak. Nanti kalau mati pakein, nak, ya. Kira-kira sama anaknya dipakein kos kaki nggak? Pak, nggak boleh, pak. Selesai. Engkau akan sendirian kembali di alam kubur sebagaimana engkau sendirian di perut ibundamu. Ketika dibangkitkan dari kuburnya menuju ke padang mahsyar, telanjang, nggak bawa apa-apa. Bahkan kau kembali seperti waktu bayi belum disunat. Ya'tin nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Manusia datang pada hari kiamat dalam kondisi nggak beralas kaki, kakinya menyentuh tanah. Anda mau tanya, ketika antum berangkat dari rumah antum ke masjid ini dalam kondisi tidak beralas kaki, gimana perasaan antum? Antum malu dilihat orang kan? Kemudian bagaimana perasaan orang yang melihat antum datang nggak pakai sandal? Kira-kira dia ngomong apa? Ntar pulang bawa sandal orang, mungkin dia. Karena orang ini butuh nih, orang ini terbukti dia nggak pakai sandal. Bagaimana kalau dia datang dalam kondisi telanjang? Semuanya akan kesian sama nih orang. Ya Allah, miskin orang ini. Bagaimana kalau antum yang datang dalam kondisi telanjang? Nggak ada yang antum bawa. Dalam posisi antum belum disunat, jamaah. Tapi kalau kita lihat kondisi manusia sekarang ini, mereka banyak bergantung sama manusia, nggak bergantung sama Allah. Mereka mengadu kepada manusia, tidak mengadu kepada Allah. Antum lihat, seringkali kita nih kalau punya musibah ditanya, antum kenapa? Cerita panjang lebar. Tapi ada orang ketika tanya, antum kenapa? Dia katakan, alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa antum? Mungkin ana bisa bantu antum gitu. Doakanlah. Ana punya Allah Jalla Jalaluh.
Seperti perkataan ayahanda Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata ayahanda Nabi Yusuf? Anak kasih hadiah. Ketika dia dicuekin sama anak-anaknya, sama bininya. Jamaah, apa kata? Siapa nama bapaknya Nabi Yusuf? Yakub, benar. Apa yang dikatakan ayahnya Nabi Yakub? Mata kau dah menumpang. Mata kau dah menumpang. Sepertinggalku dengan siapa engkau? Enggak. Ketika Nabi Yusuf hilang, ketika Benyamin juga nggak pulang, ketika kakaknya yang paling besar juga nggak pulang, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Masya Allah. Fadhal. Barakallahu fikum. Dikatakan, aku nih mengadu, menceritakan tentang kesedihanku, mengungkapkan segala masalahku ila Allah, sama Allah. Sedangkan kebanyakan manusia sekarang enggak sama. Datang ke rumah sahibnya mengadu, datang ke rumah bosnya mengadu. Sejatinya kita tuh minta tolong sama manusia dalam perkara yang manusia bisa menolong kita, itu nggak apa-apa. Yang jadi masalah tatkala kita bergantung kepada manusia, tatkala kita bersandar kepada dia, meminta pada mereka, lupa sama Allah, ini kebinasaan yang hakiki. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, ya udah, Allah serahkan sama dia tempat bergantung dia. Maka sebagian orang bergantung dengan jimat. Hati dia ada di sana. Wallahu a'lam. Di Jakarta ini kayaknya sama aja sih. Masih ada warung-warung yang menggunakan apa? Jimat, pengasihan, macam-macam lah. Orang datang masuk tubuh kita supaya nggak kepingin keluar. Sampai sebagian orang ngomong, kalau antum makan di warungnya enak, dibawa pulang jadi nggak enak. Iya, laparnya udah habis, antum nggak enak. Nah, sebagian orang seperti itu cuma. Sebagaimana ada di antara kita yang mengandalkan kecerdasan, kepandaian, penuh percaya diri. Adapun minta tolong sama Allah, memohon kepadanya, menjaga hubungan baik sama Allah dalam segala hal, itu menjadi pilihan terakhir dia. Orang tuh kadang-kala mau daftar kerja atau apa, tenang, aman. Kenapa? Ana ada orang dalam. Nah, atau ketika dia daftar kerja, ana ini juara 1, aman. Wallahi jamaah, ketika ana daftar ke Madinah, ana tuh masuk 10 besar. Waktu tes di Indonesia, 10 besar nomor 10. Jadi udah hampir nggak masuk. Tapi subhanallah, yang nomor 1 nggak keterima di Madinah, yang nomor 2 tidak diterima di Madinah, nomor 10 diterima. Kita tahu Allah semuanya jamaah. Bukan kecerdasan antum, bukan usaha antum, bukan lobby-lobby antum, bukan. Tapi ini kebanyakan manusia merasa tidak fakir sama Allah. Dia fakir sama makhluk, menunjukkan kebutuhan dia. Dan antum bisa lihat orang yang butuh dengan seseorang, Allahu Akbar, dia itu akan melaksanakan segala keinginannya fulan, apa saja yang dia minta, karena antum, anak butuh sama fulan. Berapa banyak kita lihat jamaah orang-orang yang kerja di Jakarta. Anak tanya sama dia, bang berapa tahun di Jakarta bang? 20 tahun Ustaz. Keluarga di mana? Di kampung.
Terus abang betah di Jakarta. Bukan betah Ustaz, butuh, bukan betah. Ini yang harus ada pada diri kita. Kita ini butuh sama Allah. Makanya jadikan sholat kita itu kebutuhan, bukan kewajiban. Memang itu kewajiban yang Allah wajibkan buat kita, tapi jadikan buat kita, anak butuh sama sholat. Ketika mendengarkan azan, hati itu langsung, ya Allah, dengar lagi aku asmamu ya Allah. Disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah, ada kelezatan yang tak tergambarkan dalam perasaan butuh kepada Allah. Antum akan merasakan lezat tatkala bisa bersimpuh lemah, menunjukkan kepada Allah kalau antum hina. Antum menyeru nama-nama Allah, memanggil asmanya yang indah, menunduk dengan penuh kehinaan di hadapan kemuliaan dan keagungan Allah. Antum minta sama Allah. Salah seorang ulama berkata, innahu la takunu li hajah ilallah. Kata dia, sesungguhnya kadangkala tuh aku punya hajat sama Allah. Fa as'aluhu iyaha. Kemudian aku minta sama Allah hajatku. Fayuftah alayya min munajatihi wa ma'rifatihi. Ketika itu Allah bukakan buat aku. Aku bisa bermunajat. Aku bisa mengenal Allah pada waktu itu. Aku bisa menunjukkan kehinaanku. Aku benar-benar fakir di hadapan Allah. Ketika itu aku ingin hajatku tidak diselesaikan sama Allah. Aku ingin jangan sampai bab doaku ini ditutup sama Allah. Antum bisa merasakan nyaman minta sama Allah, jamaah. Soalnya kalau hajatnya sudah selesai, nggak lagi antum minta sama Allah. Selesai. Maka antum lihat orang-orang yang di saf pertama, antum perhatikan, kayaknya nih orang-orang butuh sama Allah. Kalau kebutuhannya sudah diselesaikan sama Allah, di saf kedua, nanti usahanya dibesarkan sama Allah, saf ketiga, buka cabang, masbuk. Itu jemaah. Kenapa? Karena antum sudah merasa nggak butuh lagi sama Allah. Antum udah bisa hidup sendiri merasa. Makanya Allah katakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batas kapan? Ketika merasa dirinya nggak butuh. Makanya sebagian orang itu diuji dengan kemiskinan, sukses. Tapi sebagian diuji dengan kesuksesan, malah dia gagal, sama. Maka antum milih mana aja? Milih susah tapi terus dekat sama Allah, atau milih senang tapi terus dekat sama Allah? Oh, yang kedua lah. Antum maunya semua kayak gitu, jemaah. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa, jemaah. Nggak bisa. Maka antum syukuri kondisi antum. Nikmati hidup ini. Ya kayaknya anak memang harus seperti ini terus, supaya anak dekat sama Allah. Jamaah, kita semua dalam kehidupan ini sejatinya sedang menuju Allah. Semuanya, yang kecil, yang besar, yang laki, yang perempuan, yang pejabat, yang rakyat biasa, itu semua sedang menuju Allah Jalla Jalaluh. Kenapa? Karena kehidupan ini akan berakhir, cepat atau lambat. Dalam perjalanan menuju Allah itu ada yang merangkak, ada yang berjalan santai, santai aja dia. Ya nggak usah terlalu ekstrim lah dalam beragama. Melihat temennya ke masjid biasa-biasa aja lah. Mau Jumatan, kata dia, tunggu kan belum khutbah kedua. Seperti itu. Ada orang yang santai, sama dia kata, iya anak menuju Allah. Emangnya cuma antum yang mau masuk surga? Sama, anak mau masuk surga. Cuma anak mau masuk surga santai. Ada kayak gitu jemaah. Ada yang jalan cepat menuju Allah, dan ada yang berlari kencang tanpa menoleh ke kanan ke kiri, apalagi menoleh ke belakang. Dia lari kencang. Kenapa? Kalau dia noleh, dia ketangkep sama setan-setan yang ada.
Dia ikut firman Allah, fafirru ilallah. Aku menuju Allah, lari. Ada orang yang lari tapi lewat jalan yang salah, akhirnya nggak nyampe-nyampe, muter-muter. Ada orang yang jalan cepat tapi motong jalannya, ketemu sama fulan, masya Allah. Ini dibutuhkan ilmu jamaah. Makanya pernah Nabi alaihi salatu wassalam keluar dari rumahnya, dia ketemu sama Zainab sedang berzikir habis subuh tuh. Terus agak siang Nabi pulang, lihat Zainab masih berzikir. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa aku telah mengamalkan sebuah amalan yang aku baca 3 kali, yang itu sama dengan apa yang kau baca tadi, bahkan lebih baik. Apa amalan itu? Nah, nggak dengar, berdiri antum biar dengar kita. Yang keras. Antum dengar jemaah? Yang keras lah. Yang keras. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah, barakallahu fikum. Kirim ke belakang. Masya Allah. Ada orang yang amalannya sedikit tapi pahalanya banyak. Kenapa? Dia punya ilmu, jemaah, belajar. Terkadang kita kalau nggak belajar, kita menuju Allahnya itu larinya cepat tapi jalannya panjang, nggak nyampe-nyampe. Jalan paling singkat menuju Allah adalah merasa butuh sama Allah. Dimanapun antum berada, kapanpun antum hidup. Sahal At-Tasturi mengatakan, laisa bainal abdi wa bain rabbih tariqun aqrabu ilaihi minal iftiqar. Nggak ada tuh antara hamba dengan Allahnya, dengan Allah, jalan yang paling singkat lebih daripada antum merasa butuh sama Allah dalam setiap waktu antum. Antum mau nulis, antum mau belanja, antum punya mobil rusak, punya motor rusak, punya anak bermasalah, punya bini nggak taat. Antum kalau punya bini nggak taat datang ke siapa? Ustaz, anak punya bini ini gimana Ustaz? Antum merasa butuh. Butuh sama siapa? Butuh sama nasihat, butuh sama arahan. Kemana Allah? Ana sih udah doa sama Allah Ustaz, tapi kok kayaknya belum ada jawaban. Nah, kemudian antum datang ke ustaz. Seharusnya antum lebih dekat sama Allah. Kenapa belum dijawab doa antum? Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ketika doa antum belum dikabulkan, berarti ada masalah sama antumnya. Antum perbaiki diri pada waktu itu. Mau curhat sama ustaz, mau tanya, fadhal. Tapi ingat, jalan paling ringkas menuju Allah. Subhanallah jemaah. Sekarang ini ada Google Map, ada Waze, ada apa lagi? Antum bisa ngelihat di sana. Ini ilmu baru. Antum mau ke Monas lewat jalan mana yang paling ringkas? Antum bisa ketahuan. Dan di sini para ulama menjelaskan jalan paling ringkas menuju Allah, paling singkat waktu dan energi yang dikeluarkan adalah merasa butuh sama Allah. Terus ya mama. Sehingga ketika antum mau makan pun baca bismillah. Antum masuk rumah merasa, ya Allah, aku harus baca bismillah. Siapa tahu di rumah ada ular, siapa tahu di rumah ada macam-macam, siapa yang tahu. Ketika antum naik motor antum baca bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Perasaan antum ketika naik motor samakan dengan perasaan antum ketika kapal itu karam di tengah lautan.
Kira-kira bagaimana perasaan orang-orang di Danau Toba ketika kapal itu mulai tenggelam, jemaah? Mungkinkah dia ingat sama sohibnya? Anak punya sohib ahli renang misalnya, itu kayaknya bisa bantuin anak. Nggak ada. Kapal itu tenggelam 450 meter di sana dan nggak ada yang bisa ngangkat. Dibiarkan berapa orang itu, jemaah? 190 lebih manusia ada di bawah sana. Mau minta tolong sama siapa mereka? Hadirkan perasaan seperti itu ketika dalam kehidupan biasa. Ketika antum mau makan, karena tadi cerita ada orang makan, jamaah, makan selesai makan ada di UGD. Padahal orang makan kepingin sehat. Itu ada teman cerita, dia makan nasi mandi, nasi Arab sama daging kambing. Makan lagi, dikasih tambahan lagi, makan lagi. Tahu-tahu ambulan datang, dia kena stroke. Wallahi jemaah. Ada orang yang masya Allah jalan kaki masuk kamar mandi, ambil wudu, nggak pernah keluar dari kamar mandi kecuali digotong sama keluarganya, jatuh di kamar mandi dia. Man yadri, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Tapi ketika perasaan butuh sama Allah selalu hadir di diri kita. Ya Allah, mau masuk kamar mandi, minta selamat ya Allah. Nggak ada anak-anak mungkin yang kebayang bapaknya itu akan terpeleset di kamar mandi. Lah udah dikasih keramik yang kasar, kadang kala kamar mandinya dibikin kering sehingga nggak memudahkan terpeleset, tapi terpeleset. Maka ingat, perasaan selalu butuh sama Allah harus hadir, jamaah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bercerita, tentang bagaimana seorang ketika punya masalah, ketika dia mendapatkan dirinya sedang dalam kesulitan, maka dia datang istighfar sama Allah. Dia tahu dengan kelemahan dirinya, dia tahu dengan kebesaran dan keagungan Allah, terus istighfar. Dia cerita nih, gurunya istighfar, ada pintu-pintu yang tertutup, terus dia istighfar, minta sama Allah sampai dibukakan pintu itu. Jangan berhenti. Orang yang akan melakukan ini adalah orang yang merasa butuh sama Allah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, wa ma utiya man utiya illa min qibali idha'ati syukr wa ihmal al-iftiqar wa du'a wa la dhafira man dhafira bi masyiatillah wa aunihi illa bi qiyamati syukri wa sidqi al-iftiqar wa du'a. Orang ini terkadang dia kena masalah, hidupnya jadi susah, bencana selalu menimpa dia. Penyebabnya apa? Karena dia nggak bersyukur sama Allah. Tidak bersyukur. Antum selalu melihat kepada yang di atas. Antum lagi naik sepeda, lihat ada mobil yang lewat, mata antum ke sana. Allahu Akbar. Kapan anak punya kayak gitu? Di sebelahnya ada tukang, apa istilah yang mengumpulkan kardus-kardus itu? Apa? Pemulung. Antum nggak ngelihat ke sana, antum ngelihat yang naik mobil. Coba antum lihat ke sana, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, aku nggak kayak dia ya Allah. Di sini yang harus dihadirkan. Jadi penyebabnya orang ini hidup susah karena tidak bersyukur. Yang kedua, meremehkan perasaan butuh sama Allah dan jarang berdoa. Antum akan mencapai tingkatan hidup damai, tentram, berbahagia di dunia ketika antum bersyukur sama Allah. Dalam posisi antum merasa butuh sama Allah Jalla Jalaluhu dalam setiap saat. Anaknya mau berangkat sekolah, dia ngomong, nak baca doa nak, minta sama Allah nak. Bapak nggak tahu nak apa yang terjadi sama engkau nak. Pagi hari dia baca tuh wirid pagi. Kenapa dia baca? Karena merasa butuh.
Dia tahu nggak aku harus baca. Ini doa-doa yang diajarkan Nabi ini untuk menyelamatkan aku. Aku nggak tahu apa yang bakal terjadi nanti di luar sana. Itu yang akan melakukan orang yang merasa butuh, jamaah. Sebagian di antara kita nggak pernah baca zikir pagi dan petang, kecuali ketika dia merasa takut dengan sesuatu, baru dia baca. Pagi itu ada masalah, umpamanya dia ada persidangan atau dia dipanggil bos, masya Allah, ada panggilan dari bos, subuh nggak turun dari masjid dia, jemaah, baca itu terus. Bang, ada apa bang? Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal dia lagi ada masalah. Maka jemaah, 3 hal ini: syukur, perasaan butuh sama Allah. Syukur ini biasanya orang lagi punya, lagi bersukaria dia. Tapi dalam kondisi antum sedang bersukaria, antum tetap butuh sama Allah. Kemudian doa yang menunjukkan kalau antum butuh sama Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, meminta perlindungan kepada Allah adalah salah satu bentuk kebutuhan hamba dan kefakiran hamba kepada Allah. Maka dalam setiap selesai sholat, kita dianjurkan untuk membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Pagi petang kita disuruh baca itu, mau tidur disuruh baca itu. Tapi apakah hati antum hadir ketika antum mengatakan Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad? Hadir nggak hati antum ketika baca itu? Kebanyakan nggak ada hati kita di sana, jemaah. Artinya kita nggak tahu. Malu, jemaah. Ada yang muslim sudah 20 tahun, sejak lahir sampai sekarang 20 tahun. Nah, antum, masya Allah, ana mau kasih hadiah buat antum. Apa artinya Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq? Gak tahu. Lupa ya, kondisinya lagi tegang, jamaah. Nah, antum Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Antum sering baca itu enggak? Sering kan? Nah, yang menguasai waktu subuh pada di malam gelap gulita. nah, wahai yang menguasai, bukan, katakan aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan, min syarri ma khalaq, dari kejahatan segala ciptaan, wa min syarri ghasiqin idza waqab, kejahatan malam kalau sudah gelap gulita, wa min syarri naffatsati fil uqad, Dan dari kejahatan wanita-wanita yang meniup buhul-buhulnya. Nah, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari orang-orang yang hasad. Tapi bilang insyaallah, barakallahu fikum, fadhal habib, masyaallah. Kita tuh kadang-kadang ada, kita ini sedang minta tolong, sedang berlindung kepada Allah dari kejahatan yang ada di muka bumi ini. Kita tuh kalau ada sesuatu yang menakutkan kita telepon polisi, kita telepon ya bagian keamanan, kita telepon satpam, minta tolong ini ada seperti ini, seperti itu. Antum butuh sama bantuan mereka, antum butuh dengan perlindungan mereka. Padahal kita lebih butuh dengan perlindungan Allah Jalla Jalaluh. Begitu pula Qul a'udzu birabbin nas. Jamaah rahimakumullah, kita diajak agar kita selalu memohon kepada Allah. Allah tuh nyuruh kita, ud'uni astajib lakum, kalian minta. Dan di antara makna as-samad, qul huwallahu ahad,
Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Dan diajarkan oleh Nabi SAW, kalau minta itu sungguh-sungguh, jangan pakai insya Allah. Allah nggak mau. Antum mengatakan, ya Allah, aku ya minta rizki lah Allah kalau engkau berkehendak. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak dikasih rizki. Nggak boleh ya. Minta kesembuhan, ya Allah sembuhkan aku kalau engkau berkehendak ya Allah. Nggak ada yang bisa maksa Allah jemaah. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yaqulanna ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta. Jangan ada di antara kalian yang berdoa mengatakan, ya Allah ampuni aku kalau engkau mau. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah rahmati aku kalau engkau berkehendak. Allahumma rzuqni in syi'ta. Ya Allah kasih aku rezeki kalau engkau mau. Jangan seperti itu kalau berdoa. Wal ya'zimil mas'ala fa innahu yaf'alu ma yasha' wa la mukriha lahu. Maka hendaklah ketika seorang minta sama Allah, minta dengan sungguh-sungguh. Aku minta ya Allah. Sesungguhnya nggak ada yang bisa maksa Allah. Maka antum minta. Kalau ada orang lagi mau keluar kota, semoga selamat mas ya, insya Allah. Jangan insya Allah. Semoga selamat antum. Ketika ada orang kita ingin dia dapat hidayah, semoga Allah memberikan hidayah kepada antum, insya Allah. Jangan. Tunjukkan kalau memang antum berdoa dan yakin Allah menyuruh antum berdoa, dan Allah akan kabulkan doa antum. Jamaah, kalau kita lihat kefakiran, perasaan antum butuh sama Allah, ini berada dalam seluruh ibadah yang disyariatkan. Dari mulai sholat, zakat, puasa, haji. Antum lihat bagaimana ketika orang itu sholat, ketika dia ruku, kita nggak boleh ruku buat manusia, nggak boleh. Makanya antum kalau jalan nggak perlu ruku-ruku, jalan biasa aja, permisi sama orang. Jadikan ruku antum hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza raka'tum fa'azzimu fihi Rabb." Ketika kalian ruku, besarkan Allah di sana, agungkan Allah di sana. Antum perasaannya rendah jamaah. Untuk siapa antum melakukan itu? Untuk Allah. Tunjukkan kalau antum memang hina. Ketika antum sujud, apa yang harus dilakukan? Fa idza sajadtum fa'aktsiru fihi minad du'a. Ketika kalian sujud, maka kalian banyak-banyak doa di sana. Fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajabalah. Pada waktu itu ada harapan besar doa antum dikabulkan. Ketika ruku agungkan Allah, ketika sujud antum minta. Tunjukkan kalau antum memang butuh sama Allah. Jamaah, antum lihat perasaan orang yang sedang sujud. Dia letakkan keningnya di tanah, kemudian dia memanggil Allah yang berada di atas arsy-Nya. Dia mengatakan, Allahumma Rabbi Ya Rahman Ya Rahim. Ditunjukkan kebutuhan dia sama Allah. Ketika orang berangkat haji, nggak boleh antum pakai baju yang macam-macam seperti ini berangkat haji. Nggak boleh antum menunjukkan kekayaan antum ketika haji. Antum hanya pakai 2 helai kain antum pakai. Kalau seorang jenderal bintang 4 umpamanya mau berangkat haji, boleh nggak dia pakai ihram ada bintang 4-nya? Ada. Maka ada sebagian perkataan ulama, ketika seorang berihram, hendaklah dia melupakan dirinya, lupakan jabatan dia, segala sesuatu yang membuat dia merasa lebih baik dari orang lain, tanggalkan. Dia punya jam harga 1,5 miliar, pakai ihram, lepaslah, nggak usah. Karena kadang-kala ketika antum sholat tasyahud, lihat yang di sebelahnya pakai jam harga 100.000, antum lihat, Allah, nggak kayak jam kita orang. Maka jamaah, ketika antum sedekah,
Antum tunjukkan kenapa antum bersedekah. Ana butuh sama Allah. Allah mau kasih lebih sama ana. Allah janji kalau ana ngutangin Allah, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat, jadi 700 kali lipat. Ada perasaan butuh sama Allah. Ketika antum puasa, kenapa sih antum puasa? Antum nggak makan, nggak minum. Padahal tidak ada yang melihat antum di dalam kamar, dikunci kamar, ada air. Antum tidak minum. Antum merasa butuh sama Allah jamaah. Ada dalam perasaan antum, ana ni Abdullah. Allah menciptakan aku hanya untuk mengabdi kepadanya. Semua yang aku dapatkan dalam kehidupan ini itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah, menampakkan kefakiran kepada Allah itu akan menguatkan keimanan kita. Tapi bagaimana mewujudkan rasa butuh sama Allah itu gimana caranya? Supaya kita senantiasa merasa butuh sama Allah. Yang pertama, cara menampakkan atau menghadirkan perasaan butuh sama Allah adalah mengetahui kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Mengenal kekuasaan dan kekuatan Allah Jalla Jalaluhu. Dalam kehidupan dunia ini, kita kalau tahu fulan nih omongannya didengar. Pada waktu itu perasaan kita, oh siap, anak akan ke rumahnya fulan. Karena antum tahu posisinya fulan ini, kalau ngomong A, semua akan mengatakan A. Di perusahaan itu, kalau fulan mengatakan diterima, maka akan diterima. Orang yang mengetahui posisi seorang hamba seperti itu posisinya, dia akan datang ke tempatnya dia, bawa oleh-oleh ya. Assalamualaikum bang, ada oleh-oleh bang sedikit. Padahal antum lagi butuh sama dia. Dia nggak butuh sama oleh-oleh antum. Dia bisa beli itu yang antum beli 100 kali lipat. Tapi antum bawa oleh-oleh itu ingin menunjukkan kalau antum butuh sama dia. Maka kita perlu mengenal Allah jemaah lewat asma'ullah al-husna, lewat sifat-sifat Allah yang mulia. Antum lihat bagaimana kehebatan Allah. Itu Nabi SAW sering diingatkan sama Allah. Allah mengatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Itu kekuatan Allah. Allah kirim burung kecil jamaah, bawa batu yang kecil-kecil, dilemparkan kepada pasukan Abraha, leleh mereka jamaah. Kakeknya Nabi alaihi salatu wassalam, Abdul Muttalib, sebelum Abraha itu masuk ke Mekah, Abraha sempat menyita 200 ekor onta milik Abdul Muttalib. Akhirnya Abraha menahan onta-onta itu di luar kota Mekah. Abdul Muttalib datang. Ketika Abdul Muttalib datang, Abraha melihat kewibawaan Abdul Muttalib. Dia merasa nggak enak. Akhirnya disuruh duduk di sebelahnya. Sampai berdiri Abraha. Dia disuruh duduk di sebelahnya. Kemudian ketika terjadi obrolan, ternyata Abdul Muttalib tidak memohon kepada Abraha agar Abraha mengurungkan niatnya untuk menghancurkan Ka'bah. Sama sekali tidak ngomong masalah Ka'bah. Dia hanya mengatakan, aku datang mau ngambil ontaku. Engkau ngambil ontaku 200 ekor. Kata Abraha, aku datang mau menghancurkan rumah tempat ibadah kalian. Engkau berbicara tentang ontamu. Apa kata Abdul Muttalib? Iya, ana rabbul ibil, aku pemilik onta yang 200 itu. Walil baiti rabbun yahmih, ada rumah itu ada Rabb pemiliknya, dia yang akan jaga. Aku gak bisa jaga itu. Engkau punya pasukan yang besar sekali. Enggak, Allah yang akan jaga. Ditinggal sama Abdul Muttalib. Allah kirim jamaah. Maka di sini Allah sering ingatkan dalam Al-Quran tentang kebesaran Allah.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Di sini Allah tunjukkan, lihat kaum Thamud, kaum Ad, Fir'aun, habis semuanya. Maka ketika orang tahu dengan kebesaran Allah, kekuatan Allah, antum akan butuh sama Allah. Ketika antum sakit, antum ingat bagaimana Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ketika ada seorang yang bertahun-tahun menikah nggak punya anak, ingat dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ingat dengan kisahnya Nabi Zakaria yang terus berdoa, nggak berhenti Nabi Zakaria berdoa. Umurnya sudah 100 tahun ya. Dia mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Aku nggak pernah merasa susah ya Allah minta sama Engkau ya Allah. Terus minta anak. Ada perasaan butuh jamaah. Rabbi la tadharni fardan. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendiri ya Allah, jangan ya Allah. Apakah itu ada sama kita jemaah? Maka kalau antum nggak kenal sama Allah, sulit kita akan merasa butuh sama Allah. Makanya banyak orang-orang yang nggak peduli dengan suara azan yang dikumandangkan. Rumahnya dekat sama masjid, 50 meter dari masjidnya mah. Dia sampai ke Australia, dia sampai ke Singapura, tapi nggak pernah sampai ke masjid. Kenapa? Merasa nggak butuh. Dia sampai ke Cina, mau beli dagangan. Antum sampai ke Cina, iya, ke masjid nggak nyampe. Itulah Ustaz, belum dapat hidayah Ustaz. Tumbuhkan perasaan itu. Antum mau berangkat ke negeri mana, untuk berdagang, untuk apa? Tapi tetap harus ada dalam perasaan antum, yang bisa memudahkan itu hanya Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua, agar kita dapat mewujudkan perasaan butuh sama Allah, fakir sama Allah, adalah mengetahui kelemahan diri sendiri. Antum harus bercermin, antum tahu antum itu nggak punya apa-apa. Ana sering ingatkan, ada orang yang merasa sehat jamaah. Wallahi ada pemain bola kena serangan jantung di lapangan bola. Ada seorang fitness kena serangan jantung di tempat fitness. Ada orang nggak pernah main bola, nggak pernah fitness, masya Allah umurnya 90 tahun, sehat dia. Kok bisa seperti itu? Ya itulah, engkau harus tahu kau itu lemah. Kita itu makhluk yang lemah. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Sehingga ketika hamba tahu dia lemah, dia tidak bisa mewujudkan sesuatu kecuali Allah berkehendak. Maka dia tahu. Ketika itu doa-doa dia akan mendampingi dia selalu jemaah. Al-ajiz, orang yang lemah, kata Nabi SAW, man ajiza anid du'a. Orang yang lemah tuh orang yang gak mampu berdoa. Di hadapan antum, Allah membuka pintunya lebar-lebar, antum gak minta. Kadangkala jemaah, antara adzan dan qomat itu waktu mustajab. Sepertiga malam akhir, waktu mustajab. Orang-orang bisa nonton bola, tapi gak bisa berdoa. Masya Allah, anda ngelihat, alhamdulillah Piala Dunia mau habis sudah. Ya kita bersyukur mau habis, karena anda sampai bingung orang, antum dapat apa sih jamaah? Kalau Perancis menang, kalau Jerman yang menang, antum dapat apa? Iya Ustaz, dapat apa ya? Nggak dapat apa-apa. Kalau Indonesia menang, pantas lah antum bahagia. Indonesia menang, alhamdulillah.
Tapi Ustaz, Indonesia sejak dulu kalah Ustaz. Jadi antum punya negeri sendiri, nggak pernah dijagokan, nonton orang lain main, dan antum bahagia dengan kemenangan orang lain. Mana merah putih antum? Masya Allah. Bohong antum mengatakan kita Indonesia, antum jagokan Prancis, antum jagokan Jerman, antum jagokan mana? Lah, nggak ada yang dijagokan. Ana jagokan Indonesia. Kalah nggak apa-apa, tetap Indonesia yang cinta. Kita Indonesia jamaah. Kembali kepada tadi, ada orang-orang yang masya Allah sepertiga malam akhir bangun, dia pasang bekernya, bangun, dia masuk kamar mandi, dia cuci mukanya. Ngapain? Menonton bola. Nih, orang yang lemah adalah orang yang tidak mampu berdoa. Maka kita perlu melihat dalam sehari, dalam 24 jam, berapa kali antum minta sama Allah? Berapa jam hitungan? Antum minta nggak sama Allah? Orang yang minta itu orang yang butuh. Di sini antum ketahui kelemahan diri antum. Tanda-tanda orang yang butuh sama Allah itu dua hal tadi, agar kita dapat mewujudkan perasaan fakir sama Allah. Yang pertama apa? Mengenal kebesaran Allah, mengenal kekuatan dan kekuasaan Allah. Yang kedua, mengetahui kelemahan diri antum. Biasanya yang kedua ini, kalau antum ke dokter, dokter ngomong, Pak, Bapak ini kena penyakit yang langka. Langsung perasaan antum cek. Dokter mengatakan belum ada obatnya. Ketika itu antum ngomong, ya Allah, ingat antum sama Allah. Tapi ada pun tanda-tanda seorang itu butuh sama Allah. Yang pertama adalah dia merendahkan diri kepada Allah dengan penuh cinta. Merendahkan diri kepada Allah dengan penuh cinta. Dari mana cinta itu hadir? Karena dia tahu Allah yang maha baik sama dia. Dari mana kerendahan itu bisa datang? Karena dia tahu Allah itu maha kuasa, maha besar. Kalau Allah marah dan murka, habis. Allah kalau murka jamaah, dunia ini pernah tenggelam jamaah. Yang selamat hanya yang ada di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita melihat sekarang banyak bencana di negeri kita, kapal-kapal yang karam, gunung meletus, banjir bandang. Kemudian kita lihat di Eropa atau di mana yang mereka terkena panas yang begitu dahsyatnya, banyak yang mati. Allah jamaah. Di sini tanda orang itu butuh sama Allah, dia berada di puncak menghambakan diri kepada Allah, merendahkan diri dengan penuh cinta sama Allah. Yang kedua, bergantung dengan Allah dan dengan segala yang dicintai Allah. Bergantung sama Allah dan dengan semua yang dicintai Allah. Allah cinta sodakoh, antum jadi suka sodakoh. Kenapa antum sodakoh? Ya biar Allah melihat anak sodakoh, kemudian Allah sayang sama anak. Ada orang yang seperti itu. Dia bangun masjid. Kenapa antum bangun masjid? Iya, anak ini banyak dosanya sama Allah. Mudah-mudahan Allah melihat kemudian mengampuni dosa-dosa anak. Jadi bergantung dengan amalan-amalan tersebut, nggak bisa terpisahkan. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Baik, siapa yang menyebutkan? 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Jamaah sebelah kanan. Nah, fadhal. Imam yang adil. Pemuda yang hatinya bergantung. Pemuda, kalau orang tua tergantung ke masjid nggak masuk. Pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah, itu pemuda. Nah, yang ketiga, nah, orang yang sendirian kemudian dia mengingat Allah sehingga air matanya berlinang. Nah, yang keempat,
Nah, yang diajak berzina oleh wanita yang cantik, yang memiliki jabatan, lalu dia menolak, mengatakan inni akhafullah. Yang kelima, lelaki yang hatinya bergantung ke masjid. Nah, kemudian yang keenam, dua orang yang saling mencintai karena Allah dan berbisa sama Allah. Terus yang ketujuh dan orang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekah. Masya Allah, fadl jemaah. Siapa yang jawab jemaah? Arwan sama anak. Taib. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya bergantung sama masjid, bergantung. Seperti apa? Seperti apa? Para ulama menjelaskan, masya Allah. Di sini ada contoh jemaah. Kal qanadil. Ini lampu gantung. Untuk bisa lihat hatinya lelaki itu seperti ini ada di masjid. Kemana dia pergi hatinya di sini. Dia ke pasar, kemudian dengar suara azan, dia mulai hatinya berdetak lebih keras lagi. Ada di sini jantungnya dia. Dia kembali ke masjid. Ketika dia masuk masjid tenang dia jemaah. Maka tanda orang ini butuh sama Allah, dia bergantung sama Allah dan dengan amalan-amalan yang dicintai sama Allah Jalla Jalaluhu. Yang ketiga, senantiasa berzikir dan beristighfar di setiap waktu dan setiap kondisi. Maka ya Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, kana yadhkurullah fi kulli ahwali. Beliau alaihi salatu wasallam mengingat Allah dalam setiap waktunya, setiap kondisi. Beliau sedang tidur mengingat Allah, duduk mengingat Allah, berdiri mengingat Allah sallallahu alaihi wasallam. Masalah istighfar beliau jangan ditanya. Beliau mengatakan inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 70 marrah. Aku setiap hari beristighfar 70 kali, kata Nabi SAW. Seorang sahabat menghitung, Nabi mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 marrah, 100 kali. Itu sekali duduk Nabi SAW. Kita bertahan berapa lama istighfar jemaah? Berapa lama antum? Paling lama istighfar antum berapa lama? Waktu yang paling mulia untuk istighfar kapan? Di waktu sahur. Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Antum habis sholat malam, selesai antum witir, duduk istighfar sampai subuh. Mau istighfar dalam kondisi duduk ahlan wa sahlan sambil tiduran, tapi istighfar. Orang habis sholat malam istighfar. Yang dilakukan kita apa kalau habis sholat malam? Alhamdulillah, bisa anak sholat 11 rakaat. Alhamdulillah. Pagi ketemu sahibnya, masya Allah antum. Antum kenapa matanya kok agak merah? Alafu jamaah, anak nggak mau riak. Dia ngomong anak nggak mau riak. Dia sudah riak lah. Ngomong nggak mau riak. Dia sudah mengatakan ya Allah, mudah-mudahan kayaknya mata anak mungkin kurang tidur, mungkin kecapean. Kenapa lu antum ceritakan? Di sini, kenapa rahasia di penghujung sholat malam, di waktu sahur istighfar minta ampun sama Allah, sehingga nggak sok baik orang itu jamaah. Dia terus merasa kurang habis sholat, antum habis sholat. Apa yang dibaca? Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, mohon ampun ya Allah. Maka itu tanda orang yang butuh sama Allah selalu istighfar. Ana pernah cerita mungkin di beberapa kajian. Ana ketemu seorang jemaah haji dari kampung. Ya karena keterbatasan ilmu dia, mudah-mudahan dia mati husnul khatimah kemarin. Dia itu ngomong, Ustaz, afwan Ustaz, ana mau tanya Ustaz. Dia sudah sampai Medina habis haji. Katanya Ustaz, orang yang habis haji itu seperti bayi yang baru lahir Ustaz, nggak ada dosanya. Terus kenapa disuruh istighfar Ustaz? Ana mikir dosa yang mana mau ana istighfar, kan sudah seperti bayi yang baru lahir. Itu karena keterbatasan dia jemaah. Padahal Allah nyuruh istighfar. Selesai haji, selesai dari Arafah, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Bukan itu. Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah. Suruh minta ampun sama habis haji.
Maka terus, itu tanda orang butuh sama Allah. Dia tahu dengan keterbatasan dirinya, kemudian dia istighfar. Iya, ana sholat tadi, tapi nggak tahu sholat ana yang khusyuk berapa persen. Wallahi ana kadang kala sholat jamaah, ya Allah, sampai tahiyat, ya Allah, ana merasa sholat ana, apa yang ana baca tadi, apa yang dibaca imam kadang kala antum nggak tahu, yang dibaca diri antum sendiri kadang kala antum nggak tahu. Maka istighfar itu untuk menyempurnakan hal itu. Yang keempat, takut amalannya tidak diterima. Ini orang yang butuh sama Allah selalu takut. Dia sudah beramal tapi takut gak diterima. Kenapa selesai Ramadan ucapan selamat yang senantiasa kita dengar apa? Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kamu. Ucapan ini muncul karena takut nggak diterima. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah sama Nabi Ismail, yang dibangun Ka'bah, rumah Allah, yang membangun Khalilullah Ibrahim dan Ismail. Setelah dia bangun, apa kata dia? Bukan setelah dia bangun, ketika dalam kondisi dia bangun, kedua orang ini berdoa mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima dari kami ya Allah. Apa pantas setelah itu kita merasa, alhamdulillah Ustaz, ana ini umroh sudah 13 kali, haji sudah 7 kali, Quran ya hatam sudah ya banyak lah, insyaallah ana husnul khotimah Ustaz. Astagfirullahaladzim. Jadi ada yang sok, jangan sok seperti itu. Kita takut. Antum yang sudah menjalankan sunnah, antum yang sudah menegakkan, menghidupkan sunnah Nabi, takut nggak diterima. Jangan-jangan antum hanya riya aja. Yang kelima, takut kepada Allah dalam kondisi terang-terangan atau tersembunyi. Kita lebih sering takut sama Allah kalau ada orang. Tapi kalau sembunyi-sembunyi, ketika pintu ditutup, antum takut nggak sama Allah? Hadir nggak pengawasan Allah kepada antum? Maka hadirkan itu. Tentunya dengan tadi belajar tentang Allah Jalla Jalla. Kemudian yang keenam, mengagungkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Tidak meremehkan perintah Allah. Larangannya jangan diremehkan. Contoh larangan yang diremehkan sekarang ini masalah riba. Itu banyak orang meremehkan jemaah. Ustadz, ya gimana Ustadz? Semuanya udah pada pakai riba. Ana mau gimana lagi? Motornya riba, mobilnya riba, HP-nya riba. Apalagi yang diribakan sekarang? Abayanya riba. Wallahu a'lam. Ada sistem-sistem. Allah itu mengumumkan perang kepada pelaku riba, lalu antum merasa remeh. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Tinggalkan, Allah yang nyuruh tinggalkan. Tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Bayangkan jemaah, dikaitkan dengan keimanan kita. Antum mukmin enggak? Kalau mukmin tinggalkan. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak meninggalkan, maka itu diumumkan buat kalian perang sama Allah dan Rasul. Orang merasa remeh, kerja di tempat riba tiap hari berangkat, ya Allah jemaah. Ana pernah dikasih cek sama seseorang di bank konvensional. Ana bawa ke bank konvensional itu, ana serahkan, lalu ana nunggu di sana. Ana nunggu itu, ya Allah, ini tempat yang paling dimurkai sama Allah ini ya. Gimana kita ada di tempat ini? Antum hadirkan. Itu tempat yang dimurkai Allah, bukan malah santai ketawa-ketawa di sana. Di sini ketika orang nggak butuh sama Allah, dia butuh sama fulus tuh. Dia butuh. Antum lebih butuh sama Allah daripada sama fulus itu. Allah, antum dikasih duit 10 miliar, lalu Allah ambil yang namanya ginjal antum. Berapa antum membayar?
Ada orang yang sakit dari Jember, sakit dibawa ke Singapura, berobat 10 hari. Anak tanya sama temennya, habis berapa bang 10 hari? Ya Ustaz, sampai sekarang 2 pekan, bukan 10 hari, 2 pekan. Kata dia sampai sekarang habis 10 miliar. Ada di ranjang di atas tempat tidur. Jadi kalau bicara butuh, kita butuh sama Allah aja. Maka agungkan perintah Allah, agungkan larangannya. Ketika antum terjebak dalam perbuatan dosa, langsung takut sama Allah. Jangan melihat kecilnya kemaksiatan yang antum lakukan, tapi lihat kepada siapa antum berbuat kemaksiatan. Perintah-perintah Allah amalkan, sami'na wa ata'na. Kebanyakan di antara kita kalau ada perintah, apa ya Ustaz, kan cuma sunnah Ustaz, jangan terlalu ekstrim lah. Subhanallah, kalau yang sunnah antum tidak mengamalkan, siapa yang bakal ngamalkan? Bukan sunnahkah ini diperintahkan untuk diamalkan? Larangan cuma makruh. Banyak seperti itu jamaah. Maka hadirkan di diri kita perasaan seperti itu, sehingga antum bisa mengecek apakah antum merasa butuh sama Allah, antum nggak butuh sama Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu.